Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, tiap kali kita merayakan hari Pentakosta, bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul ini selalu dibacakan. Ada orang yang mengikuti kebaktian dan mendengar dengan baik bacaan firman Tuhan ini dan renungan firman Tuhan ini, tetapi hanya sebatas di tempat kebaktian saja. Setelah pulang mereka melupakan, sehingga di dalam pergumulan hidup sehari-hari mereka tidak tahu harus memegang kebenaran firman seperti apa. Ada orang yang mengikuti kebaktian dan bacaan firman khotbah dengan baik, dan di dalam tuntunan Roh Kudus dia menyimpan dalam kehidupan dan membuat dia teguh di dalam iman. Dalam kehidupan sehari-hari dia tetap memakai kebenaran firman ini sebagai pedoman dalam hidup. Saya percaya ada banyak orang yang lupa bacaan firman Tuhan ini setelah hari Pentakosta, karena biasanya dibacakan 1 tahun sekali pada perayaan Pentakosta. Kekasih Tuhan, pagi ini kita kembali mendapatkan kesempatan membaca Kisah Para Rasul 2 tadi, hari raya Pentakosta dan khotbah Petrus. Pentakosta Perjanjian Baru adalah turunnya Roh Kudus. Kita sepakat itu karena demikianlah dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah, hari kebangkitan Yesus. Tetapi Pentakosta dalam ayat 1 yang tadi kita baca itu adalah Pentakosta Perjanjian Lama. Jadi Bapak Ibu kekasih Tuhan, bicara tentang Pentakosta, ada Pentakosta Perjanjian Lama, ada Pentakosta Perjanjian Baru. Jadi ayat 1 ini adalah perayaan Pentakosta Perjanjian Lama. Tadi kita mendengarkan bacaan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit. Kekasih-kekasih Tuhan, mereka berkumpul di Yerusalem dan ada begitu banyak orang yang ada pada waktu itu. Tetapi murid-murid juga mereka bertekun, berdoa di satu tempat, dan mereka menanti-nantikan apa yang dijanjikan Yesus kepada mereka. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Pentakosta Perjanjian Lama. Yang pertama adalah hari ke-50 setelah Paskah Perjanjian Lama, perayaan bebasnya bangsa Israel dari Mesir. Ulangan pasal 16 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Orang Yahudi, bangsa Israel, mereka wajib merayakan Paskah. Perayaan Paskah bagi mereka adalah perayaan di mana bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Berikutnya yang kedua, Pentakosta Perjanjian Lama adalah hari perayaan syukur karena panen gandum. Ulangan 16 ayat 10, Keluaran 34 ayat 22. Jadi tidak saja merayakan bebasnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi mereka juga merayakan syukur karena panen gandum. Dan pada hari itu orang Israel tidak boleh bekerja. Imamat 23 ayat 21 dan Bilangan 28 ayat 22. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, hari Pentakosta seperti yang kita rayakan hari ini jatuh pada hari Minggu dan tidak pernah pada hari lain selain hari Minggu.
Sebagai ketaatan kepada Tuhan Yesus, murid-murid berkumpul di suatu tempat, tetapi mereka masih ada di kota Yerusalem. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi tunggu di situ, berdiam di situ, dan menantikan janji Bapa yang akan dikenakan kepada mereka. Saya membacakan dari sekian banyak tulisan dalam Injil, ada satu bagian dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 47 sampai 49. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mereka harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji. Janji Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Injil Yohanes menuliskan dengan begitu indah bagi kita. Yesus sebelum masuk dalam masa penderitaan, Dia telah berjanji kepada mereka, aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Aku akan memberikan kepadamu penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh itu akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu. Yesus kemudian masuk dalam masa penderitaan sampai Dia mati tergantung di atas kayu salib, dikuburkan dan mati. Janji itu tetap janji yang sudah diterima oleh murid-murid, tetapi kapan penggenapannya mereka tidak tahu. Sampai pada saat perayaan Pentakosta itu, murid-murid berkumpul di Yerusalem di satu tempat. Mereka bertekun di dalam doa, siang dan malam mereka berdoa, sampai Bapa menggenapi janji. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka tinggal. Waktu Tuhan tergenapi. Turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah di mana mereka duduk. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Kitab Suci sering menggambarkan Roh Kudus sebagai angin, dan kata Yunaninya pneuma, yang diartikan sebagai roh, angin, nafas. Roh Kudus selalu digambarkan sebagai angin. Demikianlah di saat Roh Kudus dicurahkan, turun dari langit bunyi seperti tiupan angin yang keras dan memenuhi rumah di mana mereka duduk pada saat itu. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, karena itu sebelum Roh Kudus turun, maka didahuluilah dengan tiupan angin yang keras. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka. Roh Kudus juga sering digambarkan di dalam kitab suci kita sebagai api, karena Ia berfungsi untuk menyucikan dan untuk menguduskan kita. Karena itu tanda dari orang yang
Sekali lagi tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, adalah adanya perubahan hidup ke arah yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Sampai pada bagian ini, sering kali di dalam kehidupan kita sehari-hari kita berjumpa dengan orang-orang yang menekankan pada satu sisi saja. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia berbahasa roh. Yang tidak berbahasa roh, tidak dipenuhi Roh Kudus. Gereja yang berbahasa roh, gereja yang ada Roh Kudus. Gereja yang tidak berbahasa roh, gereja yang tidak ada Roh Kudus. Kita mendengar semua ini ada di sekeliling kita, dalam pergaulan kita, dalam kebersamaan kita sebagai umat Tuhan. Dan kita orang Gemini ini, karena tadi di awal saya bilang, kita baca firman Tuhan ini lalu kita lupa, maka sampai di dalam pergaulan keseharian kita pakai bahasa sehari-hari, kita tak ikut dengan orang-orang yang ngomong, tetapi belum tentu apa yang dia bicara itu berdasarkan kebenaran firman. Sehingga kita orang Gemini ini, jemaat gereja Masih Injil di Timur ini, merasa bahwa gereja Gemini ini tidak punya Roh Kudus. Sehingga pagi kita gereja misalnya di Matomas, beribadah di Matomas, sore kita pergi cari gereja-gereja yang kita sebut ada Roh Kudus di situ, karena kita tidak paham. Kemudian kita datang dari sana, kita ada dalam perkumpulan ibadah, kita mulai mempersalahan ini dan itu, karena kita tidak paham kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan ini, saya menekankan hanya pada dua hal saja. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus membawa pembaharuan perubahan hidup, dan itu tidak bisa tawar-menawar. Demikian kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci kita. Jadi sekalipun orang itu punya karunia Roh Kudus seperti apa, tetapi dia tidak ada perubahan hidup, pembaharuan hidup, masih tetap ada iri hati, kebencian, dendam, dan sebagainya. Saya mau mengatakan, kalau dia menyebut dirinya telah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada tanda-tanda besar. Apakah benar demikian? Kita membaca surat Galatia, dikatakan buah-buah roh seperti apa? Ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, dan seterusnya. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, pesan firman Tuhan ini berkaitan dengan pekabaran Injil. Sekali lagi, pesan firman Tuhan ini berkaitan dengan pekabaran Injil. Lihatlah di saat murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus kemudian bangkit berdiri, ayat 14, dengan ke-11 murid itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak ngamuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dalam perantaraan Nabi." Beberapa hal yang dikutipkan Petrus. Pertama, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta ini adalah pengenalan dari nubuatan Nabi Yoel. Allah yang berfirman di masa lampau melalui Nabi Perjanjian Lama telah menggenapi janji firman Tuhan. Yang kedua, di dalam khotbah Petrus, dia berbicara tentang Yesus Kristus yang disalibkan, yang mati,
dan dibangkitkan. Kita tidak membaca sampai selesai pada ayatnya yang ke-40. Kita hanya membatasi sampai ayat 21. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan khotbah Petrus, maka tidak saja dia menekankan tentang nubuatan Nabi Yoel yang tergenapi, Allah menggenapi nubuatan itu, tetapi dia juga menyaksikan tentang Yesus Kristus yang menderita, yang mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Yesus itulah yang dia beritakan, Yesus itulah yang dia khotbahkan di saat Roh Kudus turun dan memenuhi dia dan murid-murid dia. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Di dalam terjemahan ini dikatakan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan hanya rasul-rasul yang menerima Roh Kudus, tetapi kepada semua orang percaya kepada Kristus yang pada saat itu berkumpul dan ada di Yerusalem. Jadi kesimpulan, bukan kepada orang percaya tertentu Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Pemberian Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan. Pemberian Roh Kudus ini tidak pilih-pilih, tetapi pemberian Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah bicara tanda yang pertama, tiupan angin yang keras. Yang kedua, seperti lidah-lidah api. Yang ketiga, berbicara bahasa. Tahun lalu pada perayaan Pentakosta, saya berkhotbah tentang bagian ini. Ada presbiter dari gereja ini yang tidak saya sebutkan namanya juga mengikuti kebaktian pada saat saya pimpin. Dan setelah selesai kami berjabatan tangan di depan dan dia bilang, "Mang pendeta yang ngomong itu perlu dikaji ulang." Saya bilang, "Silakan kaji saja." Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dari tahun ke tahun kami belajar, kami siapkan dengan baik, dan bukan sesuatu yang disampaikan dari apa yang orang ngomong atau perasaan saya, atau saya menyampaikannya dari orang-orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran firman Tuhan yang dia khotbahkan. Saya bilang, silakan kaji dulu. Mengapa dia berkata demikian? Sebab dia tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi saya bilang, saya tidak pernah sampaikan di luar konteks Alkitab yang kita baca. Kalau ada tafsiran lain, itu urusan di situ. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat bahasa roh ini. Apakah bahasa roh ini bahasa yang tidak dimengerti? Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, tadi ikuti bacaan dan ada pegang kitab semua. Apakah bahasa roh ini bahasa yang tidak dimengerti? Tolong jawab saya. Bahasa roh ini tidak dimengerti atau bahasa ini dimengerti? Bahasa ini bahasa yang dimengerti. Jadi kalau ada orang-orang tertentu berkhotbah berkaitan dengan bahasa roh pada hari Pentakosta ini dan bahasa ini tidak bisa dimengerti, saya mau mengatakan itu bertentangan dengan teks yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Maka perlulah mereka dengan Roh Kudus, ayat 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ingat, mereka ini orang-orang Galilea. Ingat sekali lagi, mereka ini orang-orang Galilea. Mereka tidak bisa berbahasa yang lain
selain bahasa mereka, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolonial. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolonial. Berarti ini orang-orang Yahudi diaspora, mereka ada datang dan berkumpul di Yerusalem. Mereka yang dari Rom, mereka yang dari berbagai tempat, mereka ada datang berkumpul di Yerusalem. Baca baik-baik kata demi kata, kalimat demi kalimat, supaya kita tidak salah paham dengan baca. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar? Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Pontus, Asia, Roma, Libya, Mesir, Arab, Kreta. Bagaimana mungkin mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Apa yang dikatakan oleh murid-murid ini dengan menggunakan bahasa Rom, bahasa Arab, bahasa Mesir, apa yang mereka katakan? Kalau mereka pakai bahasa yang seperti kita dengar-dengar sekarang ini, Bapak Mama, itu bahasa roh yang kita tidak mengerti. Oh, kita tidak tahu dia punya arti tuh. Tapi karena ini mereka mengerti, maka ini orang belum heran-heran. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Arab. Dan mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran. Yang dikatakan oleh murid-murid ini dapat dipahami oleh mereka. Dan mereka mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, sekarang ini tren untuk orang hidup itu, Roh Kudus diterima oleh penumpahan tangan, transfer roh oleh hamba-hamba Tuhan tertentu. Padahal kalau kita baca Roh Kudus ini diberikan Allah. Siapakah saya ini? Sebagai pelayan Tuhan saya hanya hamba. Siapakah saya ini sehingga saya bisa transfer roh kepada orang lain? Kemudian kita ada dalam satu perkumpulan ibadah, berdoa, ikuti saya. Tidak demikian. Kalau ada saudara-saudari umat Tuhan yang seperti itu, ada di dalam kelompok-kelompok seperti itu, saya mau mengatakan bertobat. Sebab Roh Kudus tidak diberikan oleh manusia, tetapi Roh Kudus diberikan. Roh Kudus dikaruniakan Allah memenuhi hidup orang percaya. Ada orang yang bilang begini, Mama Pendeta, Roh Kudus itu ada pada semua orang, memenuhi semua orang, termasuk yang bukan orang Kristen juga. Saya mau mengatakan tidak begitu. Sebab janji itu hanya diberikan kepada murid-murid itu yang pertama pada Injil Yohanes. Janji itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan yang bangkit dan yang naik ke surga itu. Jadi kita tidak menafsir lebih jauh dengan penafsiran yang salah.
Sekali lagi saya mau mengatakan Roh Kudus tidak ditransfer oleh manusia kepada manusia. Roh Kudus tidak bisa diajarkan. Ayo bicara, ikuti saya. Tidak demikian. Apakah pada waktu itu murid-murid diajarkan? Tidak. Roh itu sendiri yang mengerjakan para mereka untuk berkata-kata dalam bahasa lain tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya pun didoakan untuk menerima Roh Kudus di saat saya masih usia 18 tahun. Saya belum sekolah pendeta, belum kuliah di fakultas teologi, dan saya tidak paham. Saya tak ikut tadi yang saya ngomong pertama itu, saya juga tak ikut. Dan saya menyaksikan ini kepada jemaat Tuhan dan mereka memang bisa bahasa roh, bisa. Sampai hari ini saya tidak lupa, karena saya telah didoakan supaya terima itu bahasa roh. Kenapa mama tidak pakai dalam pelayanan? Untuk apa dipakai? Karena saya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang utama bukan bahasa roh. Yang utama adalah tuntunan Roh Kudus dan kita mengalami pembaharuan. Hidup di dalam pertobatan. Ada dua roh yang nampak dalam hidup kita. Itu yang utama. Bukan bisa bahasa roh dan kita ngomong hal yang kita tidak mengerti. Mama bisa ngomong bahasa roh, mama tahu dia anak tidak tahu. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, sekarang banyak orang Kristen yang bisa bahasa roh. Mereka ada di perkumpulan persekutuan doa, ibadah seperti pekabaran Injil KPI begitu, dan mereka menggunakan bahasa roh. Tetapi bahasa roh yang seperti tadi saya bilang kita tidak paham ini. Ini hanya ngomong-ngomong saja. Ada yang bilang begini, awas mama ngomong begitu nanti berdosa terhadap Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Nah, saya sendiri tidak tahu itu apa yang saya ngomong. Coba kita tanya kepada mereka yang berbahasa roh, mereka tahu itu apa? Tidak tahu juga apa maksudnya. Tetapi kita anggap itu keren karena kita sudah bisa bahasa roh. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, mereka berbahasa yang baru, yang lain, tetapi orang-orang yang ada di situ mendengar dan mereka mengerti. Sekalipun mereka terheran-heran, tetapi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid dalam bahasa yang baru, yang lain bagi mereka, bukan bahasa mereka sebagai orang Galilea. Itu berarti tujuan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang untuk memerintahkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, untuk memerintahkan Injil kebenaran Allah kepada banyak orang dengan bahasa-bahasa mereka. Jadi yang kedua tadi saya bilang itu tujuan pemberian Roh Kudus kepada murid-murid, Roh Kudus dipenuhi pada hidup murid-murid supaya dengan penuh keberanian mereka dapat memerintahkan Injil kepada banyak orang, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi, sebagaimana Yesus perintahkan kepada mereka. Injil Matius dan juga yang dituliskan di dalam Markus, di dalam Lukas, supaya mereka pergi memberitakan Injil. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, tadi saya bilang itu kita melihat pada mereka gereja-gereja lain hanya sekedar orang tahu bahwa ini orang Kristen, ada karunia Roh Kudus. Saya mau mengatakan bukan itu tujuannya supaya kita dituntut, diperbaharui dan hidup dalam pertobatan, dan tujuannya berikutnya adalah untuk pemberitaan Injil. Pertanyaannya bagi kita, apakah pemberitaan Injil itu hanya untuk pendeta,
penatua dia akan mengajar evangelis, ya. Mereka yang mengabarkan Injil di daerah-daerah tertentu. Saya mau mengatakan tidak demikian kepada kita semua. Lalu kalau pendeta tentu memberitakan Injil di mana? Kalau kita ibu rumah tangga di dalam keluarga, kepada anak-anakmu, kita bicara tentang Yesus yang mati dan bangkit yang menebus mereka. Kita bicara tentang firman Allah kepada mereka, bagian dari berita Injil yang kita sampaikan. Tetapi berapa banyak dari kita yang terlalu sibuk sehingga kita bilang itu tugas pendeta, guru sekolah minggu, itu tugas pengajar-pengajar. Kami punya tugas apa? Kami punya tugas pergi berkumpul ngomong hal-hal yang tidak baik. Bukan firman Tuhan yang kita bicarakan, bukan firman Tuhan yang menguatkan, menghibur, yang membawa damai sejahtera. Tetapi yang kita omong itu bahasa-bahasa yang sembarangan, bahasa-bahasa maki, bahasa-bahasa gosip, bahasa-bahasa yang tidak baik. Akhirnya apa? Anak-anak kita di tengah keluarga meniru dari kebiasaan kita. Kalau pendeta ngomong firman Tuhan lama-lama itu kaki dong bunyi-bunyi beris baris begitu. Tidak suka dia mendengarkan firman Tuhan. Dan itu terjadi turun-temurun di tengah jemaat ini, sehingga orang-orang kemudian dengan ajaran-ajaran yang tidak dapat bertanggungjawab, ajaran-ajaran sesat, datang ngomong tarik mereka langsung mereka ikut juga. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, keluar sedikit dari ini. Hari-hari terakhir ini banyak jemaat ini, mereka juga pergi beribadah pada gereja-gereja yang menyebut diri mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi cara-cara ibadah mereka seperti cara-cara orang-orang yang ada di klub-klub mahal. Dan bagi anak-anak muda di Gemini itu keren. Kalau duduk dalam persekutuan ibadah di gereja Gemini, bosan. Tak pakai itu pendeta pakai baju hitam, pakai baju putih, pokok lama-lama bosan. Kalau di sana kita bisa lebih berekspresi, menyanyi, menari, berlomba, menangis, merayu seperti singa. Itu pekerjaan Roh Kudus, merayu di lantai. Kemudian pakai itu, saya ini juga tidak apa ya, tidak terlalu modern gitu, makna kita ini tidak mengikuti perkembangan zaman seperti anak-anak sekarang. Jadi ini di tempat-tempat ibadah tertentu sekarang di Kupang, mereka pakai itu asap yang warna-warni, itu digunakan apa ya namanya? Itu yang seperti ada di kelapa malam yang orang goyang-goyang di sana. Itu sudah ada sekarang gereja-gereja pakai itu. Itu mereka klaim mereka dipakai oleh Roh Kudus dan mereka mampu dengan ibadah. Dia bernama apa ya? Coba kasih saya. Maka memang itu berarti tidak keren seperti saya. Kita sama-sama tidak paham dengan itu. Tetapi ini membuat banyak orang muda suka dan pergi ke sana tiap-tiap minggu. Jadi kebaktian dengan ibadah yang begitu berkira ya, tidak salah. Tetapi pemahaman yang salah tentang pekerjaan Roh Kudus itu yang tidak boleh. Roh Kudus adalah roh yang teratur. Roh Kudus tidak lihat. Kita lihat pada saat pencurahan Roh Kudus, sekalipun orang yang mereka mampu, tetapi mereka tidak mampu. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang terjadi. Itu ada salah paham yang dikatakan oleh orang-orang yang ada dan lihat kejadian. Tetapi Petrus berkata orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena kami baru bersendiri. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perkataan Nabi. Kalau bicara tentang akhir Tuhan ini,
Mereka yang tadi saya bilang di dalam gereja pakai asap warna-warni dan goyang sana seperti di kelamaan, mereka juga pakai di film. Mereka bilang tidak, kami dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus mau kami melakukan. Tetapi saya mau kasih tahu kita, baca Alkitab Perjanjian Baru seluruhnya. Apakah Roh Kudus bekerja dengan cara seperti itu? Saya mau mengatakan tidak. Roh Kudus Roh yang tertib, Roh yang menuntun kita di dalam ketertiban dengan penuh penguasaan diri untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Bukan kita lihat di dalam berekspresi menyembah Tuhan, tidak demikian. Roh Kudus menuntut kita untuk dapat bersaksi dan memuliakan nama Tuhan, untuk dapat memberitakan Injil kebenaran firman. Bukan berita Injil itu selesai di gereja lalu sudah. Kita pulang, kita di tempat kerja, di tempat kuliah, di sekolah, kita lupa. Tetapi Injil itu terus kita beritakan dimanapun kita berada. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pesan firman Tuhan sederhana bagi kita di pagi hari ini dari bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 21. Roh Kudus bekerja melampaui batas-batas. Kita melihat bahwa mereka orang-orang Yahudi, mereka terikat dengan aturan Taurat yang begitu rupa. Di saat mereka percaya kepada Yesus pun, mereka masih mempertahankan. Tetapi Roh Kudus telah dicurahkan memenuhi murid-murid, dan mereka keluar dari batasan-batasan itu untuk pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Rasul Paulus mengatakan di dalam kesaksiannya, dia menjadi rasul bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Berita Injil keluar bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi sampai kepada orang-orang yang bukan Yahudi, sampai kepada kita saat ini. Kita bukan orang Yahudi, tetapi kita telah mendengar berita Injil dan menerima itu, telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang menderita, yang mati, bangkit dan naik ke surga, yang berjanji akan datang yang kedua kali. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus telah memenuhi kita, dan biarlah kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, mengalami pembaharuan karena hidup di dalam pertobatan. Tetapi kita juga diberi kekuatan untuk terus bersaksi, menyampaikan berita Injil, dimulai dari dalam keluarga kita dan juga di tempat di mana kita bekerja, melakukan berbagai tugas kerja. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi berita Injil yang kita sampaikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita dan menolong kita. Amin.